sebuah kota kecil, lebih tepatnya di kota Kebumen, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Zaki Amrullah. Ia tidak seperti anak remaja yang lainnya. Hidupnya yang ceria dan dipenuhi berbagai tawa di setiap harinya. Zaki lebih sering duduk di kamarnya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Suara teriakan, pecahan barang yang menjadi pengiring malam-malam sunyinya. Kamu itu gak jelas banget, kamu gak pernah cukup. Zaki tidak pernah menangis di depan orang lain. Setiap kali dunia sekitar terasa begitu berat, ia akan berlari ke kamarnya, memeluk dirinya sendiri. Kenapa ya keluarga aku nggak kayak keluarga yang lainnya yang harmonis, gak berantem, pusing. Suatu hari, di sekolah, teman-temannya tertawa lepas, bermain di halaman dan bercerita tentang liburan mereka. Gak tahu ya, aku belum ada jadwal nih. Kalau kalian mau kemana? Kalau aku sih yang pastinya pergi sama keluarga ya. Kalau kamu? Kalau aku kayaknya ke rumah nenek. Zaki duduk di bangku belakang, mencoba untuk tidak terlihat, karena ia tahu jika ia terlalu mencolok, mereka mungkin akan bertanya tentang keluarganya. Hingga suatu hari, seorang gadis bernama Naima muncul memperhatikan Zaki. Ia seringkali melihat Zaki duduk sendirian. Suatu hari, saat Naima duduk di sebelah Zaki, Zaki pun menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Tapi, Naima menunggu memberikan jawaban dan ruang untuk Zaki menjawab dan berbicara kepadanya. Kata-kata sederhana itulah yang memberikan cahaya kecil di hati Zaki. Untuk pertama kalinya, seseorang menawarkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia duga. Ya udah deh, aku ke kantin dulu ya. Tapi meskipun begitu, Zaki belum siap untuk melepaskan pelukannya dan lukanya sendiri. Ia takut jika ia melepaskannya, luka itu akan meluas dan tak akan bisa ia kendalikan. Malam itu, di rumah suara bentakan kembali bergema. Zaki bersembunyi di balik selimutnya, memeluk dirinya sendiri lebih erat dari biasanya. Hatinya terasa sesak, dan meski ia ingin menangis, air mata seakan-akan enggan untuk turun keluar. Keesokan harinya, Naima kembali duduk di sampingnya. Kali ini, Zaki tidak menghindar. Ia masih merasa luka-lukanya di hatinya terlalu besar untuk diceritakan. Tetapi kehadiran Naima membuat merasa sedikit lebih aman. Zaki terdiam. Ia tahu ini mungkin saatnya untuk berbicara. Dengan suara pelan dan terputus-putus, ia akhirnya bercerita tentang rumahnya yang tidak lagi menjadi tempat berlindung, tentang bentakan yang membuatnya selalu merasa terjebak, dan tentang bagaimana seringnya ia memeluk dirinya sendiri. Kadang kita tidak bisa menyembuhkan masalah kita sendiri, tapi kita butuh orang lain untuk memeluk kita. Tapi kan gak ada salahnya kalau kamu mau bercerita. Kata-kata itu menusuk hati Zaki. Ia selalu merasa bahwa lukanya adalah miliknya sendiri, bahwa tidak ada yang akan mengerti, tapi mungkin untuk pertama kalinya ia tidak harus memeluk lukanya sendiri. Hari-hari berikutnya, Zaki mulai belajar untuk membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia masih sering merasa sakit, tapi kini ia tahu bahwa ada seseorang yang mau mendengarkannya, seorang yang bersedia berbagi beban. Ia tidak lagi harus memeluk lukanya sendirian, karena ada tangan lain yang siap membantunya, memberikan kehangatan yang selama ini ia cari.